sendiri. Iya. Mereka tetap bawa Terisla di saat semua XP laner bawa damage dealer. Itu Betul. yang mungkin harus diperhatikan. Kira-kira power seperti apa yang harus dipertahankan dari season ke season yang emang benar-benar efisien. Jangan sampai hanya terpaku kepada meta, tapi kita nggak bisa maksimalin meta tersebut. Betul. Wah, setuju. Dan akhirnya ya kalau sudah di luar meta dan mereka kurang bermaksimal lagi karena Jadi anggapannya terlalu memaksakan ya. Soalnya kalau kita ngomongin soal anti meta di season yang sekarang, Betul. metanya aja udah terlalu banyak gitu. Iya. Iya. udah Jadi terlalu kayak variatif. Terlalu variatif juga, counternya pun anti metanya pun nggak satu doang, ada Oh, banyak, udah banyak gitu loh. ya. Iya. Oke, tapi kita akan lihat terlebih dahulu untuk di game yang pertama, draft pick. Di mana RQ first pick terlebih dahulu Oke. menutup ke arah Ruby dan juga Nolan, Profesor KB. Udah pastilah ya, karakter permainan dari RRQ udah terbaca. Coach Friend, Coach Zaya, terdeteksi di sini kalau mereka ingin memberikan irat hero-hero assassinnya. Apalagi dengan indikasi ada Ruby sebagai stopper yang sudah di-ban pada fase awalnya. Setuju sih, aku ngelihat waktu turnamen preseason pun kayak Irat dengan Joy-nya itu benar-benar cukup menyeramkan ya. Nggak Dan langsung kesentuh. ditutup oleh Aura, betul sekali. Mengerikan. Tapi kalau ngomongin dari segi assassin, sekarang kita lihat udah dua assassin sama-sama power. Cuma gugur, ini kita bakal menyaksikan apakah dia mau lebih ganas dibandingkan sosok dari seorang Irat atau bahkan dia yang akan bermain dengan utility jungle. Karena Utility akan jungler. ditargetkan hard carry-nya masih di Kabuki. Sebenarnya dengan Joy dan juga Nolan yang di-ban ini udah menutup banget untuk potensi damage di luar jungler yang muncul. Apalagi ketika Matilda sudah di-ban, hero-hero seperti Barats kayak jatuhnya nggak punya escape ability tambahan untuk menghindari serangan dan damage yang begitu tinggi ketika berada dalam setup teamfight turtle. Arlott di-ban dengan satu asumsi kalau misalkan Aura memunculkan flexible pick, karena Aura juga sangat gemar sekali bermain dengan Arlott. Dan hal tersebut yang mungkin diperhatikan oleh Coach Friend kali ini. Langsung ditutup begitu saja. Guinevere juga di-ban. Melepas cukup banyak, ada Cici yang terlepas, Novaria pun terlepas. Vexana masih ada, terlalu Vexana banyak juga juga. opsional yang bagus sebenarnya untuk Iya. kedua belah tim. Iya, Kalau mau main high Cloud. ground masih ada Novaria, Cloud juga sangat-sangat oke untuk diamankan. Skylar, Nah, Cloud memperebutkan body posisi gold lane. Oh, cukup menarik ya. ada One juga, ada Nathan juga, terlalu banyak hero yang bisa dilepaskan untuk kali ini. Brody masih ada, dan bahkan kalau ngomongin dari mid, oh ternyata Vexana Octa terlebih dahulu yang akan dinaikkan sebagai hero prioritas. Kalau ngomongin ada Vexana, Lilia juga masih ada yang lainnya, jadi kayak Valentina bahkan masih ada ya. oke. Valid fix, no debat. Octa menjadi prioritas untuk kali ini Profesor KB. Ya mungkin sama seperti pertandingan sebelumnya sudah kita saksikan. Don ini juga pemain glue, jadi mungkin ada indikasi. Dengan pick terhadap Vexana, sebenarnya dari awal mereka ingin menghindari counter untuk glue-nya itu sendiri. Sekalipun nanti ada Faramis yang diamankan oleh Yeskiel, belum tentu. Yeskiel pun di sini akan bermain dengan strat menggunakan Faramis. Karena strat dengan menggunakan Faramis itu yang paling efisien ada dua. Kalau misalkan mau menggunakan Faramis, bawalah satu hero roamer healer. Yes. Lalu utility junglernya akan menuju kepada Fredrin atau Baxia. Tapi masalah utamanya di sini dengan kehadiran dari Vexana, udah pasti bakal bubar hero-hero berdempetan, contohnya seperti Faramis combo. Karena kayaknya bakal lebih digeser untuk hero-hero seperti Novaria. Sehingga melihat potensi Novaria seperti ini, tentu akan membuka potensi bagi Don kalau misalkan dia ingin membawakan glue juga seperti di MDL. Fix dia mau pakai carry tank Profesor. Ya, Kariteng, Novaria, Carry tank. lalu melepaskan mungkin bagaimana kehadiran dari Cloud yang masih bisa di-up kali ini. Iya, untuk Skylar. Dan kalau misalkan kita berbicara Cloud, akan ada hero yang lebih memperkuat team fight seharusnya. Lebih menuju ke arah utility jungler juga. Assassin. Menurut Brody, Irat. Brody juga masih ada saat ini. Brody untuk berhadapan dengan Kari di laning phase oke. Tapi karena ya balik lagi untuk team fight, permainan front to back Kari lebih dominan. Kayaknya itu juga perlu diperhatikan sedikit. Mungkin kalau targeting langsung menuju ke Novaria bakal jadi poin plus, tapi ternyata Export export untuk lebih aman juga. Dan Minotaur, sebuah Brusco. deny. Sebuah deny untuk nantinya kalau misalkan ada Cloud dari RRQ, tidak akan ada Minotaur terlebih dahulu yang bakal dibawakan oleh Yawi. Dan Pakito Aran benar-benar langsung turun gunung kali ini. Oke. Tapi problemnya dia benar-benar udah harus tahu prioritas di saat dia menggunakan Pakito. Nggak cuma itu, lawan match-up-nya lumayan kuat. Fire missile di spam berkali-kali tentu akan membuat Pakito bakal kesulitan untuk bertahan hidup dalam laning phase-nya. Dan langsung ternyata Cloud-nya dia akan ditutup oleh Aura, tapi Komentar ngeliat- Yawi. Tapi ngelihat ini ya, apa komentar dari Yawi, Roman yang bakal tampil menggila itu bisa dibilang Brusco. Kalau menurut Yawi adalah Brusco, Profesor KB, karena dia pemain yang punya potensi.
Dan tentunya akan mampu menggali potensinya lebih dalam bersama Arkehosi. Ya, mungkin itu yang nanti akan kita lihat juga untuk si 9 week ke depan atau 9 pekan ke depan. Bagaimana nantinya kalau kita melihat perkembangan yang didapatkan oleh Brusco dengan Minotaur yang kali ini juga menjadi salah satu pick favoritnya juga. Dan dengan Cloud yang di-ban, otomatis akan membuka potensi untuk hero physical damage deal yang masih bisa dimainkan oleh teman-teman dari RRQ. 1-1 pun sebenarnya masih ada walaupun sekarang udah sangat-sangat jarang sekali untuk diamankan. Masih cukup banyak sih menurut aku kalau ngomongin masalah gold lane ya. Dan entah kenapa kalau ngomongin gold lane kayaknya masih ada satu hero yang sempat digunakan juga oleh Skylar, ini adalah Nathan. Dan tidak menutup kemungkinan Nathan ini akan diimbangi dengan physical damage dealer di area jungle karena Lancelot pun masih up di sini. Masih ada Lancelot juga. Ngomongin Nathan ya, itu agak cukup sulit banget kalau mereka di early-nya aja udah nggak bisa pegangin. Oke, kita punya Pakito untuk mengarah ke arah backline, kita punya Novaria untuk membuka vision apa yang dia miliki. Cuma kalau misalnya dua ini nggak berhasil, mungkin saja Yawi akan menggunakan hero pick over-nya. Hero pick over yang harus bisa memanfaatkan posisi dan bisa mempick off. Cuma kalau cuma ngandalin sisi, masih ada Purify Profesor. Masalahnya Apalagi kalau covernya juga pakai Minotaur. Ya kalau sisi yang lebih pasti sebenarnya ya Kaja. Di sini mungkin bakal jadi band yang menarik. Kalau misalkan Coach Friend akan notice hal tersebut. Karena kita tahu sendiri Kaja dari Yawi. Itu power pick off-nya bahkan benar-benar sudah tidak bisa diremehkan lagi. Dan ini juga salah satu history dari Okta. Di mana di MDL Indonesia season yang ke-8 kemarin berhasil mendapatkan title runner-up. Lalu untuk di MDL Indonesia season yang ke-5 berada di urutan yang ke-4 sama dengan urutan yang ketiga. Sama halnya seperti di MDL Indonesia season yang ke-4. Dan kali ini di MPL, Okta akan menunjukkan debutnya. Apalagi dengan menggunakan hero Vexana yang saat ini sedang marak-maraknya untuk dipick. Iya. Vexana ya, yang kita tahu memang dengan efek knock up untuk saat Eternal Guard bisa dikumpulkan dengan Minotaur yang sudah diamankan juga untuk RRQ. Tapi selamat datang, Selamat, Bunda. welcome, Welcome. Mama Yawi, welcome to Indonesia Mama Yawi. Hello. Thank you. Itu bahasa Inggris Pak Produser, welcome to Indonesia Welcome. Mama Yawi. Welcome to Enjoy Indonesia. Enjoy Indonesia, don't forget taste of food. Cek, ya begitulah pokoknya bahasa Inggrisnya. Iya, cakep. Check of food. Iya, iya. Taste food. Ya, taste food. Indonesia food delicious Mama Yawi. Fried rice, fried rice. Tuh. Ah. Kita kasih title lah namanya Mama Yawi. Mama Yawi, Mama boleh. Yawi. Mama Yawi. Ya emang beneran kebetulan. Lo salah nggak? Nggak salah. Ya udah. Bener sih. Daripada kita emaknya Yawi kan nggak Nah, enak. beda Takutnya nggak soalnya. ngerti. Bener. Mama Yawi. Mama Yawi. Kalau konsep kan Baba Yeba. Baba Yeba. Oke. Oke. Sambil melihat untuk gold laner yang masih muncul. Barat. Barat dan Clean yang bakal diamankan. Ingin memenangkan match up laning phase sekarang dengan quick draw. Ini akan menjadi jawaban juga. Apalagi ketika kita berbicara untuk engage Clean di belakang. Pakito pasti bakal kesulitan ketika nanti akan berhadapan dengan Tali dari Clean. Mengikat dalam kurun waktu immobilize yang tentunya tidak akan membuat Pakito tersebut tidak bisa melakukan dash. Ya dengan recoilnya ya. Kayaknya bonyok sih. Trap recoil, Akai juga bonyok, mau nggak mau Yawinya akan bermain dengan hero yang agak lebih berbadan lagi. Ditambah lagi kalau bisa kita lihat sekarang, kalau dia mau flex pun jadi roamer, ini juga Yawi juga sulit banget Profesor masalahnya. Ya, masalahnya cuma tersisa Kaja sih pick di sini yang paling oke. Dan kombonya pun mau nggak mau sama Kabuki. Menunggu momen late game banget. Tapi apakah itu yang dicari sama teman-teman dari Aura? Karena menurutku kalau Chow itu terlalu banyak cancellation-nya. Atau justru Akainya. Oh, tapi ternyata Tigreal. Area Tigreal. of effect yang dicari ternyata. Sehingga kali ini utility lagi dan lagi harus diperhatikan oleh teman-teman dari Aura. Dan Purify akan bisa menjadi solusi. Tapi Clean, ini bukan tipe marksman yang bisa menggunakan Purify secara tidak langsung. Kita sering banget bahkan dari season yang ke-8 melihat Bang Sin pada saat itu. Yang menggunakan Clean selalu membawakan flicker dan hal tersebut yang menjadi salah satu poros utama agar nantinya trapping recoil gak cuma jadi satu-satunya escape skill dari Clean. Dan ditambah lagi itu adalah satu-satunya celah yang bisa dimanfaatkan oleh Tigreal. Iya. Dan dia dipaksa untuk menggunakan Purify atau bahkan dia berani dengan flicker, tapi cover utamanya akan dimainkan di arah Brusco. Selama ultimate tidak berbarengan, menurutku tidak akan ada masalah untuk Aura. Karena heavy spin ini akan menjadi sedikit Trigger. Aku mungkin bakal jadi sedikit pemisah antara implosion combo. Karena mau nggak mau, Nova ini single target. Jadi nggak ada serangan area of effect yang tersisa dari teman-teman Aura.
Oke, akan kita lihat apakah di game yang pertama RRQ melawan Aura. Mereka apakah sudah siap mempersiapkan strategi yang lebih matang dibandingkan kemarin ketika Aura mengabatkan kekalahan mereka. Oke, Belarina mana tepuk tangannya? Let's go, menuju late of down. Dari sisi RRQ, aku nggak melihat adanya Purify, Profesor KP. Wah ini dia nih. Yang terkadang harus kita perhatikan bagaimana nanti cara mereka untuk membalaskan serangan ketika ada implosion atau heavy spin yang bisa dibawakan. Itu dia, bahkan dari sisi Aura pun tidak ada yang membawa ke arah Purify. Ya mau nggak mau Brusco di sini juga akan sangat mudah ketika bermain dengan Storm dan juga Minion Fury. Tapi pembedaannya akan ada di item roamnya. Brusco bisa membawakan favor roam item sehingga durability. Atau teamfight jangka panjang yang bisa dibawakan akan lebih dominan menuju ke area dari RRQ. Irat juga kalian membawakan Barats yang sangat sulit sekali juga untuk bisa di take down, apalagi dengan efek resilience, pengurangan terhadap sisi power yang membuat nantinya gerakan dari implosion tidak begitu efisien. Ya ini kalau ngelihat dari sisi Aura ya, memang banyak banget efek sisi yang bisa dimaksimalkan. Mereka punya efek slow, bahkan mereka bisa dibilang punya implosion. Area efeknya yang begitu besar, heavy spin dari Gugun juga. Sementara tinggal gimana space create yang akan diciptakan oleh pemain-pemain Aura untuk ke arah Kabuki dan juga nanti dari arah Arami yang mungkin yang akan memotong dari arah blind spot. Ya tapi inilah dia minusnya ketika kita melihat ada Novaria yang memang poin plusnya adalah bisa membuka hampir keseluruhan map yang ada di Land of Dawn. Mapnya terang banget sih. Mapnya terang banget tapi targetingnya sangat-sangat minim sekali. Dan pertemuan di menit 1:40 ternyata akan menuju ke area dari XP lane. Sama-sama bergerak untuk menekan para XP lane-nya agar tidak hadir di area setup turtle. Tapi masalah utamanya Don saat lagi akan mendapatkan level yang keempat dan dia bakal kuat banget selama ada Viraga Armor di dalam tubuhnya. Itu dia, PR untuk tim Aura. Gimana caranya mereka bisa memecahkan Viraga Armor yang dimiliki oleh Don. Sementara posisi dari Gugun sudah mulai terlihat RRQ. Mereka sudah mulai melakukan inisiasi ke area turtle yang pertama. Yawi bakal coba dipotong. Brusco maju ke area depan. Kali ini Don udah punya Insanity. Tapi tenaga terbuka begitu saja. Dan Gugun yang berhasil mendapatkan satu buah turtle pertama. Sementara Yawi implosion. Mengenai ke arah 3 pemain. Didorong second hammer. Satu eksekusi yang begitu baik. Tapi lihat ada Aran yang langsung memotong dan mendapatkan 2 pemain. Sementara ada satu pemain yang tumbang yaitu Gugun. Pertukaran 1 untuk 3 tidak adil untuk RRQ, Profesor Kapi. Iya tapi kali ini masih ingin dilanjutkan dengan adanya implosion dan minimnya Purify. Mau tidak mau RRQ harus mengakui bagaimana teamfight yang terjadi di area turtle tadi adalah sebuah kerugian. Dan sekarang kalau kita melihat sedikit dari emblem yang dimainkan, Skylar sudah selesai dengan Heptasis. Dia juga sudah memiliki emblem Assassin. Rapture jadi pilihannya sehingga kali ini penetrationnya akan sangat-sangat tinggi sekali. Tapi Brusco dia memilih ke arah Bargain Hunter. Dia memilih untuk mendapatkan item secepat mungkin dengan gold yang sangat-sangat minim. Karena dia tahu dia roamer. Dan sangat wajar kalau misalkan saat ini kita melihat roamer mau gak mau harus beli item secepat mungkin. Apalagi dengan kehadiran dari Conclusive Blast yang mungkin akan jadi solusi ketika dia harus ditugaskan untuk melakukan clear wave. Wow, kita menyaksikan juga ya saat ini di mana keuntungan menuju ke arah 1000 gold dan bahkan MVP-nya sama dan di sini sisinya masih 4/2 ya. Iya, 4/2 yang dimana Aetherna juga Mirko. Dia mempercayakan bahwa Talent Prediction akan menuju ke arah Aura, tapi Yawi. Oke, nampaknya tim Fajar bottom lane dan poking damage pun terjadi. Membuat Yawi mengurungkan niat, ditambah lagi dia tidak ada flicker. Memaksakan keadaan ini juga nggak bagus untuk dia. Karena kondisinya dia akan kehilangan seluruh posisi ketika nanti ada turtle. Dan seperti yang kamu bilang Ji, sekarang power spike ini udah lumayan mungkin kelihatan juga ya dari sisi RRQ. Apalagi dia membawakan clean, Profesor. Ya. Jadi harusnya untuk landing early ini masih bisa ditinggal secara mandiri. Apalagi Untuk Skylar. dengan Heptasis ya, first itemnya dia udah punya tambahan HP juga. Penetration point dan slow effect-nya. Jangan lupakan bahwa efek ambush akan bisa menghentikan beberapa hero dari Aura yang sangat-sangat reliable tanpa dengan dash ability yang bisa mereka mainkan. Contohnya kayak Yeskiel atau bahkan Kabuki ketika mungkin nanti Venom Step-nya lagi dalam keadaan cooldown. Tapi Gugun, tadi dia juga terkena dengan welcome. Alright, tapi akan di sana retribution-nya. Gak ada yang berhasil mendapatkan siapapun. Permasukan dari tim Aura, mereka terperangkap di dalam pit turtle dan Yawe. Mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Aura. Arat harus mundur, minimal Arat akan menukar dengan satu point kill. Tapi nampaknya Arat terperangkap tepakan. Yes, kill. Langsung menargeting dengan sangat baik. Dan Don menjadi satu-satunya korban jiwa dari RRQ. Don Gabal.
Tapi nggak terlalu banyak juga yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Don ya, karena sebelum turtle-nya di-secure oleh Okta tadi, itu Viral Armor-nya udah perlu dipecahin terlebih dahulu, Profesor. Ya makanya, seperti yang aku bilang kalau seandainya setup di area turtle sangat membutuhkan Viraga Armor. Ya. Sehingga kali ini teman-teman dari RRQ nggak akan bisa melakukan team fight secara maksimal. Mau nggak mau akan ada korban, kecuali kalau misalkan Donnya selesai dengan Immortality. Item yang akan membuat dia makin lebih durable dan makin lebih sulit sekali untuk di take down. Ya, power poking dari Aura ini kelihatan memang lagi ada di tangan dari Yeskiel, Profesor KB. Tapi ini yang bisa menjadi sebuah pertanyaan baru. Irat berada dalam keadaan dia menelan Akai dari Gugun. Ya. Sehingga Gugun tidak bisa memainkan Retribution. Tapi untuk kali ini permainan objektif dari RRQ mulai terlihat celahnya. Oke, apakah celahnya akan dimaksimalkan? Lihat Brusco berada di lini depan. Oke, tapi nampaknya Brusco sudah benar-benar di-poking habis-habisan. Dan bahkan Yeskiel kali ini bakal coba melakukan sedikit poking damage karena mereka juga nggak mau bertukar dengan hanya Gugun yang sekarat. Brusco juga, minimal kalau Brusco nggak ada, team fight ini akan cukup lancar. Skylar nggak bakal punya cover. Dan Okta ini yang akan menjadi tugas untuk sosok seorang Aran. Benar, Iran gak akan cukup. Mereka dari RQ benar-benar butuh setup yang perfect banget. Aku bisa bilang Brusco dengan minion Fury-nya. Apalagi tidak akan ada Purify di tangan dari pemain-pemain Aura. Tapi hal yang sama juga terjadi karena implosion dari Yawi menjadi pembuka yang manis tadi. Ketika di turtle pertama berhasil didapatkan oleh pemain-pemain dari Aura. Masalahnya next turtle bakal ready flicker dari hampir semua pemain. Dan implosion flicker bisa saja muncul kembali atau bahkan heavy spin sekalipun Iya. untuk team fight kali ini. Dan mungkin kita akan melihat 5 lawan 5. Godsel Kevin dapatkan mereka fokus menuju ke arah sosok seorang Okta. Minan Puri mencoba untuk menyelamatkan semua tapi heavy spin menjepit Okta dan tidak akan bisa kemana-mana. Tidak ada Okta, tidak ada magical damage. Dapatkan Kabuki, Free di depan sana untuk memberikan damage terhadap seorang Brusco dan Aran. Membantu dengan sangat instan satu kill. Looking for triple kill dari sosok seorang Aran. Memilih untuk mundur, tapi nampaknya Kabuki juga sadar akan dirinya tidak mampu maju ke arah depan. Dan Iran tidak akan bisa bertahan cukup lama karena para pasukan Aura sangat kuat di depan sana untuk menyelamatkan dia dengan sangat instan. Melenyapkan dengan Kari, dengan damage yang besar dari Aran, plus Yeskiel. Barat cuma menjadi dinosaurus biasa, Profesor. Seperti biasa, tidak ada healer otomatis Barat yang akan sangat-sangat mudah untuk di-engage. Dan kali ini Aran. Oh my god, Aran masuk terlalu dalam. Tapi nampaknya dia harus ter-shutdown. Meskipun begitu, kayaknya aku bisa melihat Aura ini ganas, menggigit, tajam. Beda sama seperti kemarin. Aha. Tapi mungkin satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan, kedisiplinan. Kedisiplinan ya. Kalau aku malah melihatnya ini Aran sudah mulai menunjukkan performa yang baru dari season lalu. Dia memang tetap bermain dengan objektif, lihat di bagian top lane. Turret sudah hancur, bottom lane begitu juga sebaliknya. Yeah. Tapi kali ini dia lebih targetingnya yang ternyata benar-benar improve jauh banget. Okta 2 kali di take down hanya karena lagi dan lagi Pakito dari Aran engage yang selalu ke lini belakang. Jab demi jab dia torehkan hanya agar nantinya Okta tidak bisa join team fight. Dan Aura benar-benar menang dari segi jumlah. Ini yang selalu diulang dari turtle yang pertama sampai dengan turtle yang ketiga. Sehingga RRQ harus mencari celah. Apa yang mungkin bisa mereka dapatkan dari implosion tadi. Entah Yawinya dulu yang bakal dihajar. Atau mereka bakal bermain dengan flanking juga. Karena kali ini Dawn sudah memiliki War Axe. Tapi ingat, dia juga perlu immortality agar poking damage-nya pun tidak lebih daripada sekedar memecahkan Viraga Armor. Dia harus menukarkan juga salah satunya minimal resource flicker. Atau bahkan setidaknya immortality yang pecah juga dari kubu Aura. Karena walaupun sampai saat ini masih belum ada immortality yang dibalurkan oleh kedua belah tim. Tapi setidaknya Guardian Helmet ini loh yang bikin Gugun makin strong dari depan. Gugun Guardian strong Helmet. dan bahkan Gugun ini tidak butuh di cover kondisinya Momo-chan. Dia biarkan sendiri, dia bisa untuk punya self defense. Yawi, dia tinggal menjadi sosok pick over yang sangat-sangat berani. Karena saya tidak melihat adanya Purify di sosok RRQ. Iya. Begitu juga dengan Aura. Aura. Aura tidak bermain dengan Purify walaupun di sana ada Brusco dengan Minion Fury. Sebenarnya kalau ngomongin masalah setup team fight, ini bisa dibuka oleh kedua belah roamer sih. Antara Yawi dan juga Brusco. Tinggal gimana follow up itu dibuka dan bahkan mungkin dilakukan oleh pemain-pemain dari kedua belah tim untuk memberikan dealing damage di sisi belakangnya. Karena kelihatan di team fight terakhirnya, dua team fight itu kepisah Profesor KB. Oke, tapi nampaknya setup telah terjadi oleh para pasukan tim Aura. Mereka telah menunjukkan para batang hidungnya di depan sana. Konser gaming pun terjadi dapat implosion! Yahweh! Berhasil kali ini membuat para pasukan dari tim RRQ berhenti sejenak. Dan bahkan Irat pun harus menjadi korban keganasan tim Aura. Lihat di sana, Yawi lagi membuat momen. Implosion by Yawi. Bahkan
Lord di tangan Aura Profesor ini Aura yang menggigit. Itu thanks to Aran juga. Ada yang lihat nggak Aran pegangin Okta dan juga Skylar. Langsung Hingga ke belakang. dua-duanya keluar flicker by the way. Dan jabnya betul-betul panas dari samsak tinju Aran. Dan ini yang mungkin perlu diperhatikan. Lini belakang dari RRQ terlalu besar. Sehingga tidak ada cover. Dan Ira terpisahkan dari team fight yang terjadi di area Lord tadi. Lord jadi bebas karena Irat berhadapan dengan 4 pemain sekaligus. Karena kebetulan 2 pemain dari RRQ tidak ada yang bisa mengganggu ke arah Gugun. Karena memang yang dipegang oleh Aran adalah damage dealernya. Iya, yang diincar benar-benar adalah lini belakangnya Okta dan juga Skylar. Dan kali ini Aura mereka berhasil untuk mendapatkan Lordnya dan Si Halbert Bro, dia menandakan kalau Aran tidak membuat ke arah item yang menambahkan HP. dia komit. Dia bakal Dia komit ke komit. Skylar karena Skylar punya tambahan 250 HP dari Heptasis. Ini akan menjadi pembeda tentunya Momochan. Antara Aran dan juga lini belakangnya Aura. Dari Tentunya segi damage dari segi ada. damage ada dan dari segi lifesteal spell fam semuanya akan terdina dengan life bane. Wah, apakah memang Aran yang harus ditargetkan oleh tim RRQ untuk Wow. dikembangkan terlebih dahulu? Aku nggak setuju sih. Itu terlalu rugi. Kenapa? Riskan. Pertama, Gede banget. mobilitasnya terlalu banyak. Variabel Buang untuk waktu nggak sih? buang waktunya. Setuju. Iya. Ditambah lagi juga source skillnya dia punya flicker. Yang ada ya seketika dia ngincer Aran, dia di sandwich balik dengan 4 orang yang tersisa. Dan jangan lupakan jabnya Pakito sekarang itu habis di buff juga. Dia range-nya sama seperti Heavy Life Punch. Jadi lebih lebar juga. Dan itu yang mungkin bisa membuat durability dari Aran makin lebih percaya diri. Apalagi sekarang dia benar-benar menjadi the killing machine. Dia bawa Hunter Strike, dia bawa Malefic Roar, dan bahkan ada si Halbert juga. Seperti yang tadi udah kita mention. Dan lihat gold benefitnya. Sangat-sangat tinggi sekali. 6.000 bro. Ini benar-benar membuat Aura unggul secara 6.000 item. Dan kali ini dari segi goldnya aja Irat mau gak mau harus lebih sadar. Kalau misalkan dia maju sendirian, dia akan dimakan. Apa solusinya? Immortal Winter mungkin akan bisa menjadi solusi. Ya, benar. Dan bahkan Aran Double jab yang dikeluarkan. Bahkan Don di sana harus sekarat. Tapi di sini kondisinya Irat dia udah gak dapet purple dan bahkan dia pun gak bisa menahan badan. Kondisi Kari di depan sana itu loh yang ngebuat dia harus bener-bener jadi termeltdown. Aku malah lebih setujunya sebenarnya. Mungkin ya Iratnya lebih bisa berperan aktif menuju ke arah Yawi. Batalkan gimana pun caranya Yawi dengan inisiasinya. Selama Skylarnya masih bisa untuk mendeliver damage secara maksimal. Karena clean ini mau main front to back menurutku gak masalah. Yang penting targetnya bener-bener bisa didapatkan dan eksekusinya bener-bener gak nanggung. berarti posisi dari Skylar dan juga Okta yang memang diinjak sama Aran ini akan jadi tugas dari Don sendiri kah? Dan lihat kali ini mereka sudah melakukan setup. Irat di depan Lihat, sana. Apakah Bagus. coba ditambah dengan Red Revolution Break Control. Berhasil didapatkan. Dan bahkan Irat menjadi korban lagi bersama dengan Brusco. Akan di-all-in ke Eternal Cult untuk defensif. Tapi lihat di belakang sana Aran mencoba untuk mencari celah untuk masuk. Dan untungnya ini ada satu komen untuk tidak masuk lebih dalam. Ya. Karena mereka sudah mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Dan Lord akan cukup sia-sia kalau ada satu korban jiwa dari Aura. Call yang bagus, tinggal kita tunggu apakah Aura akan menjalankan 3 laningnya. Karena kebetulan di mid lane kayaknya udah bakal langsung dihancurkan dengan cepat. Wah. Tinggal melihat Aran di bottom lane. Karena ini bisa menjadi potensi celah agar nantinya base turret yang kita tahu sekarang super minion sudah sangat-sangat menjengkelkan sekali Momochan. Iya, dan Kabuki ini udah dapetin beberapa item yang dibutuhin loh. Ini lini depan dari RRQ seperti Irat bakalan nonton. Dia punya Demon Hunter Sword, dia punya Malefic Roar yang baru aja jadi di menit yang ke-13 tadi. Dan Lord kali ini sudah mulai berjalan. Lord yang kedua yang berhasil didapatkan oleh Aura menuju ke area top lane. Dan apakah inisiasi dari Aura akan dibuka? Yawi punya satu buah flicker. Sebenarnya ini adalah sebuah pertanda perang kalau misalnya kalian sadar. Iya. Pertanda perang adalah ketika ada Astral Echo dibuka, itu adalah kesempatan Yawi. Dan hitboxnya Irat lihat Hitbox. itu Iya. gede banget, lebih gede dari tower soalnya. Lebih gede daripada tower, tapi di balik itu semua mereka sadar. Dari tadi Skylar itu cukup sakit untuk didekati. Jadi kalau untuk team fight-nya di dalam base turret dari tim RRQ itu nggak worth it. Tapi Aran udah ngerasain tes damage-nya sih. Lihat dia sampai ready dengan immortality. Sehingga hal tersebut yang mungkin udah ada tindakan preventif terlebih dahulu. Iya. Ketika nanti dia bakal 1v1 sama Skylar. Nah, masalahnya utamanya adalah bagaimana cara untuk Skylar ketemu terus sama Aran. Ini yang dari tadi nggak ketemu dari kubu RRQ. Karena minimal kalau misalkan Arannya bisa ditumbangkan, ketika tidak ada Lord, itu bakal jadi pointless. Tapi kalau ada Lord, wah ini yang bakal jadi pertanyaan. Menang dari segi jumlah berarti ya, Masalahnya menang secara itu. kuantitas. Menang secara kuantitas, tapi kalau misalkan quality dari segi ultimate-nya sudah hampir semuanya dikeluarkan, sama aja bohong, gak bakal bisa fight di area Lord. BOD udah di tangan Skylar.
Ini mungkin udah harus dipikirkan 2 kali untuk para pasukan Aura. Bermain front to back, Profesor. Mereka juga tidak akan cukup bertahan lama. Ya, menurutku yang lebih harus diperhatikan adalah Dawn dengan immortality-nya. Karena Viraga Armor-nya ini bisa muncul 2 kali ketika immortality ada di dalam tubuh dari Dawn-nya itu sendiri. Yes, dan kalau kita sedikit melihat replay presented by Samsung Galaxy yang dimana memang Irat mau nggak mau dia harus melakukan kontes ke area lordnya. Tapi sayang sekali memang damage dari pemain Aura ini udah nggak tertahankan. Lihat Kabuki posisinya bener-bener free banget. Aku merasa kalau misalkan emang sebenarnya teman-teman dari RRQ nggak perlu untuk kontes Lord yang pertama, itu fine-fine aja. Karena sebenarnya dalam keadaan yang mungkin di awal tadi emang dalam keadaan yang sangat merugikan. Tapi ketika kontes Lord yang kedua ini, Irat menurutku sedikit memaksa untuk mendapatkan Battle Retribution. Apalagi dalam keadaan dia under level. Sekarang mungkin menurutku nggak apa-apa kalau mau dipaksain karena levelnya sama. Tapi lagi dan lagi, apa item buying time yang disediakan oleh Irat sehingga nantinya Aura lebih membuang-buang waktu dari lini depan dan lini belakangnya jadi lebih safe. Pergantian antara Immortal dan Winter juga kan Dawn? Profesor KB. Kali ini Dawn, Immortalnya untuk bisa mempertahankan dirinya. Dan dia butuh Viraga Armor ke para pasukan dari tim Aura. Mereka masih menjaga posisi ini dan Irat menunjukkan kualitas kalau dia ingin melakukan adu retribution. Yawi. Asal Iko terdeteksi, itu tidak bisa kita sebutkan. Aku juga pun menahan. Lihat, flanking gaming terjadi. Udah bakal coba dipaksa di depan sana, tapi nampaknya karena keberadaannya terhendus, Profesor. Jadi dia mundur. Tidak terlihat sama sekali Yawi di belakang sana Momochan. Iya. Dan setup yang satu momentum bisa diciptakan, kayaknya benar-benar dinotis sama kubu RRQ. Iya, mereka cukup peka sih dengan keberadaan Yawi yang mungkin tidak terlihat di Iya. area River tadi Iya, ya. Lama lagi. Lama Habit, lagi. habit bisa jadi nggak bohong loh. Benar-benar. Bahwa emang permainan KJ dari Yawi ini kan selalu bermain dengan flank. Betul. Dan hal tersebut yang mungkin diperhatikan oleh teman-teman dari RRQ. Sebuah call yang menarik. Dan last item, Wind of Nature. Atau bahkan mungkin menunjukkan Demon Hunter Sword, Skylar apapun itu. Dia membutuhkan damage yang lebih dalam lagi. Oke, Astral Rifle-nya sudah mulai dibuka. Iya. Tapi Lord akan dipaksa ditinggal di area I'm atas. Foshan! Yawi! Berasa berapa kali depan. Lihat Oliver juga ada pelaga para pasukan dari tim Aura. Mereka kembali memaksa timnya terbang. Tidak ada lagi langsung tadi sih. Skylar menunjukkan kualitas damage dari late game insurance mereka. Double kill meledak. 2 player dapatkan. Aran terperangkap di depan sana. Untungnya masih ada flicker untuk menyelamatkan dirinya. Dan late game insurance mereka ternyata benar-benar menjadi asuransi terbaik saat ini. Oh, agak sedikit terburu-buru kan Profesor melihat Aura yang masuk dengan satu buah implosion dari Yawi, namun follow up-nya agak sedikit terlambat sepertinya. Sebenarnya nggak rugi-rugi banget untuk membuka implosion di momentum tersebut. Yang rugi adalah ketika ternyata Aura tidak mendapatkan base turret di area bottom lane. Yes. Padahal Lordnya ada di area bottom lane. Dan hal tersebut yang perlu diperhatikan sama RRQ. Mereka masih bisa kontes untuk Lord selanjutnya. Damage dari Skylar pun sudah mulai di build up. Sementara satu item terakhir akan menutup juga bagaimana Skylar dengan item defense yang mungkin akan menuju ke arah Wind of Nature. Karena Aran sudah sangat berbahaya di late game moment seperti ini. Walaupun udah nggak ada flicker, tapi ingat dia punya dash. Dan bisa berkali-kali digunakan ketika dalam keadaan dia melakukan split push. Oke, dan bahkan kalau bisa kita lihat saat ini Momo-chan, yang harus mulai diperhatikan dari Skylar adalah udah pasti menjadi targeting utama. Purple buff akan menjadi kerugian memang, tapi gak ada yang tahu gimana caranya Irat bertahan. Cuma Iya. itu doang satu-satunya untuk dia bisa bertahan dengan mobilitas yang dia miliki. Tapi memang harus diakui ya, Aran ini pemain yang menurut aku kayak bener-bener Berani. tapi dia kayak punya basicnya gitu loh, ngerti gak sih? Yes. Dia berani untuk ngelakuin satu keputusan, ngambil satu keputusan, tapi bener-bener kayak mungkin 90 atau mungkin bisa dibilang 80% akan kejadian gitu untuk Arannya sendiri. Aran mentality, udah bukan Aran effect ini namanya. Aran effect, mentality. Ya kalau kita berbicara mentality. bagaimana mental dia ya, dia udah menunjukkan dari pertama kali dia show off Dia debut ya. di MPL, dia debut di MPL, dia mendapatkan spotlight yang luar biasa sebagai skill laner. Iya. Dan kali ini dia udah bukan sekedar objektif, targeting yang dia mainkan. Yes. Ini improve-nya jauh banget daripada season lalu. Dan bahkan kalau misalnya kita menyaksikan sama sekali Aran juga tidak mengendalikan permainannya. Iya. Dia tetap terus memotong. Dia Masih sama. masih sama. Masih sama Cuma seperti Aran season lalu masih ya. sama, tapi sekarang mungkin Aran yang sekarang lebih ke arah targeting utamanya. Iya. Dan lihat kalkulasinya. Bukan menang, bukan objektif. Iya, dan lihat kalkulasinya, dia benar-benar gak nge-clear semuanya. Dia memperlambat laju minion agar nanti fokus dari RRQ kebagi dua, menuju ke super wave minion yang ada di mid lane dan top lane, atau Lord yang kali ini sudah mulai di-engage. Oke, tapi nampaknya informasi yang telah didapatkan Aran Show di arah mid lane ini menjadi sebuah pertanda kalau Aura sedang ada 2 sosok saja yang terlihat. Dawn bersama dengan Irat juga telah menunjuk batang hidungnya dan Kabuki show the mate.
Lihat, implosion akan terjadi karena Yawi akan coba memaksa dan implosion. Sama-sama ditargetkan. Irat kan sama dengan damage yang cukup banyak. Brusco di sana mencoba untuk menang, tapi lihat semua distraction yang terjadi untuk Lord dan Aran. Itu benar-benar sabar, dia nggak nunjukin satu punch-nya. Dan Wow. dia benar-benar memilih untuk mundur. Seperti kata Profesor KB, kayaknya improvisasi yang terjadi di dalam dirinya. Ini lebih karena egonya Profesor. Iya. Dia lebih sabar, lebih nunggu momentum. Tapi Yawi implosionnya benar-benar di-dodge dengan Irat. Ini dia momentum yang dari tadi kita sempat pertanyakan. Irat, apakah akan melakukan hal yang sama kembali? Tapi ternyata team fight akan dipaksa oleh teman-teman dari Aura. Tapi nampaknya siapapun yang didapatkan akan coba didapatkan oleh para pasukan tim Aura. Kembali lagi kerugian mereka setelah kehilangan Lord. Dan di arah bottom lane mereka belum bisa mendapatkan best turret. Ingat, hal seperti ini terjadi berulang-ulang. Ini bisa menjadi titik celah di mana Aura benar-benar bisa terlihat sisi lemahnya. Iya, dan aku ngeliat juga sebenarnya di Lord yang tadi sempat diamankan oleh Aura, itu Brusco mungkin benar-benar sadar banget ya, posisi dari Araki mereka kehilangan dari dealing damage-nya, karena posisi Skylar benar-benar mencoba untuk mengcover di area base-nya kan Profesor. Iya. Sehingga dia nggak lepasin ke arah minion Fury-nya, benar-benar disimpan. Apalagi Skylar-nya juga nggak ada di sana. Iya, Skylar-nya makanya. lagi benar-benar repot urusin wave minion yang begitu banyak. Karena emang cuma Skylar yang untuk sampai dengan saat ini bisa ngelakuin clear wave minion. Ketika nantinya Dawn yang ditugaskan untuk melakukan clear wave minion, otomatis team fight yang akan dipasangkan di area Lord itu udah pasti bakal Aura open di sana. Apalagi tidak ada Purify. Skylar akan sangat mudah sekali untuk ditangkap dengan implosion flicker dari Yawi. Yes, tapi gimana caranya? Distraction menurut gue pribadi dari Aura udah bisa mulai mainkan dari Arannya Profesor. Mainin Astral Echo, Arannya mainin distraction, ketika semua fokus ke arah Aran itulah momen Yawi yang akan masuk. Ya, tapi di Lord yang sebelumnya sebenarnya ini mapnya benar-benar menguntungkan bagi RRQ. Tapi untuk kali ini, karena Lordnya di area top lane, Aura sedikit lebih diuntungkan agar Arannya lebih bisa leluasa melakukan setup di area bottom lane. Dengan item yang sudah sangat-sangat capable untuk melakukan instant burst down, entah kepada Okta atau bahkan mungkin menuju ke arah Scalar. Tapi dengan Immortality, setidaknya udah ada tindakan preventif kalau ternyata dia terkena Minion Fury atau bahkan Eternal Welcome. Iya, bahkan dia juga udah mengantongi satu bosil halberd ya. Ya. Untuk Aran sendiri, memotong regen yang dimiliki oleh Brusco juga. Dan sementara Aura, mereka bermain dengan cukup disiplin sih menurut aku. Karena mereka tahu dengan Lord terakhir yang didapetin aja, Lord keempat, mereka nggak berhasil untuk memecahkan turret base di area bawah. Nah. Jadi itu bakal jadi tugasnya Aran nih. Gimana caranya sekarang distraction yang ada di lini bawah. Oke, itu cek Astral Echo. Mereka tahu keberadaan di mana para pasukan dari tim RRQ. Udah 4 terlihat. Skylar tidak kedeteksi, it's okay no problem. Tapi intinya mereka udah tahu tidak ada yang mencoba melakukan sedikit pun bermain flanking. Tapi Ya. somehow ya, aku ngerasa Araki ini udah mulai peka juga dengan keberadaan Yawi yang tadi bahkan di Lord keempatnya sempat nge-flank ya Profesor ya. Iya. Flank yang dilakukan Habit. sebenarnya emang udah jadi habit. Iya, Habit iya, yang habitnya. Profesor kami bilang, Iya. habit Yawi yang terdeteksi. Biasanya main kaja engage ke belakang ya, Iya. mungkin itu yang sempat di notice juga sama teman-teman dari RRQ, apalagi Friend yang pada saat itu juga satu liga dengan Yawi. Yes. Jadi udah pasti akan ada reminder juga dari early game sampai dengan momen di late game seperti ini. Dan kalau kita lihat juga dari setup yang akan dijalankan, kayaknya lagi-lagi Aran akan masih sibuk di Di area bawah. bottom lane untuk mendistract bagaimana kehadiran dari minion wave yang sangat-sangat powerful di area bottom lane. Dan Yesmiel masih punya satu buah Astralico untuk ngebuka map. Sementara Lord yang kelima akan udah mulai diinisiasi dan Irat sudah mulai terlihat. Oke, Astral Echo dibuka. Mereka hanya mendapatkan 2 player saja. Ini tandanya akan menjadi sebuah momentum dan bahkan Dawn udah kehilangan Dragon Armor. Irat tidak ada ultimate dan Yawi masih menahan implosionnya. Mereka cukup ragu untuk maju atau mundur dan mereka benar-benar harus mundur. Kali ini Profesor tidak boleh maju untuk mendapatkan Lord karena mereka dalam kondisi yang benar-benar under. Mereka harus memperhatikan juga bagaimana mid wave-nya. Karena dari tadi Aura terlalu terburu-buru untuk melakukan clear di area mid lane. Dan kali ini RRQ tinggal cara mereka untuk melakukan counter setup dengan Minion Fury. Apakah Brusco akan membuka terlebih dahulu atau jangan-jangan mereka akan tetap menunggu Yawi yang membukanya terlebih dahulu. Karena dari tadi Yawi selalu open initiate ketika melihat kubu RRQ sedang berkumpul. Oke, ini Bloodwing sudah di tangan dari Okta. Setup akan coba terjadi di 3 lane yang berbeda. Walaupun kita melihat Aura masih coba memaksa mendapatkan bottom best turret, tapi Aran sudah depan sana. Lihat, Astralico dibuka itu tandanya team fight akan coba terjadi dan bahkan para pasukan dari tim Aura memaksa team fight. Irat hilang immortality-nya. Mencoba untuk mempertahankan dirinya. Tapi lihat, semua mata ada di Yawi dan berusaha mempertahankan itu semua. Ketika semua sudah fokus dan implosion-nya hanya mendapatkan 1 dan Aran fokus
fokus ke arah seorang Skylar. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Tapi Skylar masih menyelamatkan dirinya dan bahkan flicker from Skylar terlalu berani hingga mendapatkan hasil yang setimpal. Wow, dan defense masih bisa dilakukan di sisi dari tim RRQ kali ini. Meskipun Irat sempat kehilangan immortality, meskipun Irat sempat kehilangan nyawanya, tapi 4 melawan 5 tidak membuat RRQ kehilangan base mereka, Profesor KB. Butuh 12 menit untuk akhirnya RRQ menemukan cara seberapa lama Irat buying time di area depan. Karena cuma Irat yang bisa membadani semua damage yang keluar dari kubu Aura, terutama ketika Kabuki dengan attack speed yang sangat amat tinggi. Kali ini mulai ada celah dari kubu Aura. Mereka harus memperhatikan bagaimana high ground defense yang mereka miliki, dan Skylar, dia pun tidak bisa untuk ditumbangkan dengan instan. Dia sudah memiliki magic defense yang cukup dan damage tentu tidak bisa diremehkan. Gold benefitnya makin sedikit demi sedikit tergerus, dan ditambah dengan ini pernah kita lihat di season 12. RRQ comeback dan Aura selalu dominan di early game. Tapi salut sih buat Aran sih, targeting dia bener-bener kelihatan jelas banget. Full. Mata dia cuma di Okta dan Skylar, udah itu Skylar. doang. Ya, tapi masalah utamanya adalah ketika tadi kita melihat terakhir kali Aran menggeser Skylar, itu malah menyelamatkan Skylar sebenarnya. Dari Dari Astral satu Recall. Astral Recall yang hampir connect ketika kita melihat dari Yeskiel. Dan kali ini Aran lebih fokus sama Rose Gold Meteor. Dia tetap mau punya damage, tapi punya item defense juga dengan movement Shield speed yang tambahan. tersisa. Shield yang nantinya akan terpop out ketika dalam keadaan yang under, dan kali ini Wind of Nature penyelamatan lagi. Hingga kita melihat sebuah meteor lagi yang lewat dari Yeskiel. Tapi saat ini 5.000 gold udah tidak berarti. Betul. Mereka udah full dari segi item. Dan lihat Skylar udah punya Demon Hunter Sword, permainan front to back akan dijalankan. Sepertinya RRQ sedikit mau ngotot nih Untuk di Lord dapetin Fight Lord kali ini. Iya, Dan- 5 Lord sudah cukup sepertinya diberikan kepada King Gugun. Tapi Profesor, itu yang diinginkan Aura. Iya. Mereka ingin RRQ keluar dari kandang. Betul. Mereka ingin gimana caranya Skylar bisa disodok dari belakang. Ini dia permasalahannya Kalau- karena 301 belum tumbang sama sekali. Yes, tapi kalau di base mereka nggak punya lagi jalan. Dan mereka bisa clear sangat cepat. Mereka juga masih punya Okta. Sedangkan kalau mereka udah mulai masuk ke arah jungle, possibility backline-nya itu untuk dihajar sama Aran ataupun dihajar sama Yawi sekalipun, itu besar banget. Tapi lagi-lagi Don Viraga armornya nggak ready, Momochan. Sekarang juga nggak ada Sengaja immortality. dipecahkan. Sekarang juga nggak ada immortality. Iya betul, sengaja dipecahkan juga oleh Kabuki dan juga Yeskiel, namun Irat udah mendapatkan informasi Lord bakal coba dikontes. Masalahnya Arki pun tidak bisa untuk meninggalkan landing di area mid dan juga area atasnya terlalu bebas karena lagi-lagi Aran menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Aduh, Irati nggak ada immortality masalahnya. Iya, tapi masih ada toilet armor, dia masih Oke. bisa menahan dari segi dealing Ini damage. cacing-cacing naga-naga Oke, sih. ini cacing-cacing naga-naga dapatkan retribution di tangan dari siapa? Gak ada yang berhasil mendapatkan dan dapatkan nomornya Yeskiel. Sentex to Yeskiel dapatkan mereka keluar dari kandang. Dua tim fighter bukan sangat bebas, menarik ke arah pesada Brusco pun harus tergeletak. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Skylar keluar dari kandang dan ini adalah kesempatan Aura. Sang naga masuk ke dalam kerajaan RRQ. Wow, 1 menit waktu yang dibutuhkan untuk Brusco dan juga Irat kembali mencoba untuk melakukan defense, tapi apakah itu cukup? Karena Lordnya sudah mulai bergerak ke area bawah bersama dengan Super Minion yang bergerak secara bersamaan, Profesor KB. Kali ini 3 Tiga melawan melawan 5. lima sih. Dan masih terlalu banyak utility yang dimiliki sama Aura. Mereka masih punya immortal rata-rata. Oh my god, Astraliko terdeteksi. Gugun akan coba lihat flicker. Dikeluarkan untuk Source Scala dapatkan instan menuju ke arah game yang pertama. Aura akhirnya menaklukkan sang raja di game pertama dengan sangat sulit. Kerajaan RRQ di game pertama harus rubuh. Wow, aku malah melihat Aura begitu disiplin di game yang pertama. Mereka nggak memaksakan team fight. Meskipun mereka tahu mereka menang, mereka lagi di posisi yang unggul. Dan burst damage dari Yeskiel, ini yang tidak diduga-duga kayaknya. Itu power pokingnya sih. Power poking damage-nya dan Astral Recall yang tadi connecting juga ketika dalam keadaan mereka berada di dalam area Lord. Lord Fight ke-6 tadi menjadi pertanda Aura memang sedang dalam keadaan mode eval kemarin. Iya, ini Mereka mode jauh eval. lebih disiplin daripada yang sebelumnya. Dan Yawi kelihatan, aku mungkin bisa bilang lebih kelihatan agresif untuk menjemput bola ya. Dan memang terlihat Aran. Bukan Aran effect lagi, Profesor KB. Aran mentality. Aran mentality. yang Dari benar-benar- awal aja aku udah notice kalau dia bener-bener nempelin Skylar dan Okta. Ini yang benar-benar harus diperhatikan. Itu beneran ya Aura Win botak ya. Bener ya? Bener Benar ya. Bener ya? Wah ini dia. Mama Yawi
Dan ada Bung Andi nampaknya di sana. Wah, luar biasa. Wih, semangat ini para dan 3-man movement dari Aura benar-benar berhasil. Dan aku melihat Aura ini bermain lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Kelihatan ganas tapi disiplin gitu loh Ji. Tapi kalau ngomongin disiplin ya, mereka itu harusnya benar-benar bisa mendapatkan game di awal. Cuma sayangnya high ground-nya dari RRQ ini kuat sekali Profesor. Defense-nya mereka ya. Damage-nya itu keluarnya sangat besar dari Skylar, Sebenarnya- tidak tersentuh dan mereka menginginkan RRQ keluar dari kandang dan ternyata terpancing. Kalau aku ngomongin disiplin sebenarnya nggak 100% disiplin malah. Aku kebalikan dari Momochan. Waduh. Karena terbukti ketika Lord bergerak, Yes. 3 lane ini masih benar-benar nggak bisa dikendalikan sama Aura. Dan itu oke. yang sebenarnya masih menjadi misteri. Kenapa dengan 6 Lord, Aura masih benar-benar tidak mendapatkan 3 base secara bersamaan. Oh. Padahal mostly ada satu tim, contoh Onyx. Yang dimana ketika Onyx mendapatkan 1 Lord, let's say itu juga belum enhance Lord. Yes. Di menit yang ke-10, mereka udah bisa menghancurkan 3 base turret secara bersamaan. Kedisiplinan ini yang menurutku perlu ditingkatkan kembali, karena levelnya Aura udah oke nih. Mungkin Ya. bisa dibilang terlalu berhati-hati kah? Enggak. Enggak, lebih Oh, ke arah. enggak. Karena Berarti mereka- sekarang nggak bisa memaksimalkan. Mereka nggak Landing. bisa manage landingnya aja, Manage cuma landingnya di aja. situnya aja. Berarti PR-nya adalah di manajemen landingnya. Mungkin gini, mungkin kita lihat oke. Aran udah coba untuk slow down di arah top lane. Oke. Tapi kan Aran nggak bisa langsung mengontrol dua Benar. lane sisanya. Dua lane sisa ini harus dipegang Dua sama lane sisanya temennya. juga teman-temannya harus satu komunikasi, satu comms di Kalau mana aku, aha. jangan sampai di main di clear, biarkan dia main di tempat. Dan kita bakal lihat di mana nampaknya kalau kamera ke Aran, ini Oh, dia. ini dia. Apakah MVP akan didapatkan oleh Aran? Aran MVP jatuh ke tangan Aran. Aran mentality kalau Nah, kata Profesor Ini Fabe. nggak tahu kenapa ya, emang dia benar-benar dari awal debutnya aja udah jadi pengendali minion. Yes. Jadi nggak heran kalau seandainya Dari minion. Iya, karena kan sekarang benar-benar melihat potensi dari wave minion yang bisa dikendalikan. Betul. Apalagi dengan super minion yang sangat menjengkelkan sekali. Dan ini poin plus minusnya Momochan. Bukan berarti Aura benar-benar nggak 100% disiplin kayak yang tadi aku bilang. Yes. Tapi gimana caranya mereka bisa mengendalikan wave minion yang sudah lebih kuat daripada yang sebelumnya. Yang menandakan kalau minionnya akan berjalan terus, lebih cepat bahkan 2 kali lipat. Kalau aku sih ngelihatnya kenapa aku bilang mereka cukup disiplin ya. Karena mereka nggak terlalu terburu-buru untuk membuka war. Mungkin kelihatan ketika Yawi dan juga Gugun yang tumbang di area base dari tim RRQ waktu di Lord yang kedua. Itu yang ngebuat mereka mungkin lebih berhati-hati ketika untuk melakukan inisiasi atau eksekusi war berikutnya. Nah, eksekusi warnya itu dikarenakan teamfight yang berbeda di tempat yang berbeda juga. Benar. Ini salah satu contohnya ketika Irat lagi fokus menuju ke area dari Turtle yang mungkin sebenarnya bisa dilepaskan begitu aja teamfightnya, tapi ternyata Turtle-nya terreset dan teamfight dikendalikan secara penuh oleh teman-teman dari Aura dan memisahkan Nah, ini, teamfight ini, ini dengan menggunakan adanya wave minion yang ada tanpa mereka menghancurkan bottom turret. Ini menurutku merupakan sebuah kerugian karena jatuhnya mereka nggak bisa bermain dengan melakukan freeze terhadap laning yang nantinya malah membuat teman-teman dari RRQ keluar dari zona amannya. Lihat deh tadi pas Ranger Mas notice, ini Skylar aja baru keluar dari area base turret di menit yang benar-benar udah late game banget, di menit ke-22. Padahal itu udah bisa ditarik dari menit 18 Momochan. Tapi ya in the end of the day, Aura tetap mendapatkan momentumnya. Hingga akhirnya mereka mendapatkan Lord yang ke-6 dan bahkan melakukan eksekusi terhadap 2 pemain sekaligus. Wah, dan tadi Minion Fury-nya agak sedikit terlambat ya untuk hentakan yang ketiganya Profesor. Karena Lordnya udah keburu di secure sama Yeskiel terlebih dahulu. Dan Skylar nggak mau mendeliver damage lebih banyak lagi. Iya. Karena semakin dia maju di dalam area jungle, dia bakal semakin digas juga sama Betul. teman-teman dari Aura. Ya. Aura terlihat, gak tahu apakah menurut kalian tidak Aran. Kangen Odel lo. Oh enggak dong, kangen Pai. Oh, Udah pasti. Pai. Aran kangennya sama Pai. Iya. Dan sekarang kita bakal lihat 28 Dimana- menit loh. ini 28 menit yang sangat berarti untuk Aura karena mereka mencoba untuk menembus kastil yang dijaga sangat-sangat ketat, Profesor. Ya bagaimanapun kita tahu sendiri bahwa RRQ Hoshi, apalagi dengan nama yang sangat-sangat legendary ya. Ini nama kembali lagi setelah kemarin mungkin kita lebih fokus sama Rex Regum Keon ya. Tapi sedikit berkaca dari segi item, ini udah banyak banget item yang ditukarkan. Immortality Winter, Guardian Helmet, Toilet Armor, dan menurutku makin late game memang makin butuh Toilet Armor Momochan. Iya. Yang pertama untuk Yeskiel, yang kedua untuk Skylar. Yeskiel memang tidak tumbang di sini, tapi memang dia sebagai pengendali tim fight-nya betul-betul bisa menjalankan tugasnya. Yang penting dia nggak ketangkep sama Skylar. Betul. Karena lihat deh tadi pas Skylar 1 kali nembak dengan double shotnya,
itu benar-benar bisa menumbangkan dan menghilangkan immortality dari Yeskiel. Semakin lama game berjalan, yang namanya Marksman memang semakin mengerikan. Kecuali Granger teman-teman, karena Granger tidak memiliki attack speed yang sangat-sangat mungkin mumpuni, Yes. tapi critical damage-nya sangat tinggi. Tapi balik lagi ke Wah. game kali ini, post game 28 menit 38 detik, the carry-nya Waduh. Yeskiel. Best wingman Yeskiel. Dan best Snatcher Lord. Wah. Dia mencuri satu Lord dari Irad. Yang dimana Irad dalam keadaan dia terkena heavy spin. Dan itu mencurinya cukup sulit dengan kondisi kelas combat loh. Masalahnya kan kita tahu sendiri, semakin jauh Astral Spear, damage-nya akan semakin tinggi. Kayaknya damage-nya ada di sekitaran 2.600-an, makanya Retribution-nya nggak ada yang connect di sana. Baik dari Gugun atau bahkan dari Irad. Kalau kita asumsikan damage ya mungkin segitu. 2.600 damage secara total. 2.600 damage di menit yang ke-28 ya Profesor KB ya. Udah pasti sih Tapi Momo Chan. gila sih ngeliatin damage deal-nya ini terpaut cukup jauh loh.